Baik, kembali lagi di Hitam Putih. Sebelum saya mulai, kita berikan breaking news dulu bahwa baru saja terjadi kebakaran besar di rumah sakit terbesar di Manado. Terjadi kebakaran di dalam kamar mayatnya. 4 mayat hangus terbakar, tapi 3 berhasil keluar dari jendela ya. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Oke, kita lanjut, Cika. Mayatnya jalan, Pak. Apa? Mayatnya jalan. Apa sih? Saya udah selesai bacain beritanya. Oh gitu. Iya. Baiklah, Pak. bacain. Saya akan membacakan fakta-fakta tentang Ibu Mimi Hakim Cantik. Fakta yang pertama, bahwa nama Jumiati ini telah dipakai oleh Rihanna sebagai sebuah lagu. Di bawah. Baiklah, kita akan dengarkan lagunya. Judulnya Jumiati yang dinyanyikan oleh Rihanna. Dengarkan baik-baik. Luar Itu dia biasa. tadi. Sampai Rihanna saja tahu ya. Oke. Selamat. Sampai dibuat lagu ya. Sampai Karena dibuat saking lagu. cantiknya tuh dibuat Iya. lagu ya. Oke. Yang kedua. Yang kedua, perempuan yang kerap disapa Mimi ini tertarik dengan dunia hukum semenjak lulus dari SMA. Awalnya, Ibu Mimi bercita-cita untuk menjadi pengacara, tapi belakangan akhirnya memutuskan untuk mengejar mimpi menjadi seorang hakim yang adil. Serius adil. Selepas kuliah, Mimi mengikuti seleksi CPNS tahun 2011 di Pengadilan Negeri Depok. Karirnya dimulai setelah ia diterima oleh Mahkamah Agung sebagai calon hakim di Depok, Jawa Barat. Kemudian pada September 2014, ia dilantik menjadi hakim di Pengadilan Negeri Jeneponto sampai saat ini. Merupakan seorang foto model saat masih duduk di bangku SMA. Dan meski berparas cantik, Mimi mengaku nggak pernah bercita-cita sebagai seorang model. Ia hanya melakukan profesi itu pada tahun 2003 sampai 2004 saja sebagai hobi. Sekian fakta tentang Ibu Mimi Hakim Cantik. Oke. Definisikan hakim yang adil itu seperti apa? Hakim yang adil bagi saya Bukan ada... Anda. Oh. Anda pesakitan. Oke, kalau menurut saya hakim yang adil itu adalah bagaimana kita bisa berusaha memutuskan setiap perkara tanpa adanya intervensi dari orang lain, walaupun ada intervensi dari orang lain, walaupun ada intimidasi dari orang lain, walaupun ada suap dari orang lain, kita tetap memutus perkara itu sesuai dengan hukum. Bahwa keadilan itu adalah untuk semua orang dan semua orang harus sama kedudukannya di hadapan hukum. Tapi saya pernah membaca. Saya membaca tadi pagi di salah satu media, itu ada tulisan, nanti coba saya posting ya. Ini orang hebat sekali, mungkin orang terkenal sekali yang mengatakan ya kita harus mematuhi hukum lah, walau kadang-kadang hukum itu tidak selalu adil. Bagaimana itu? Kalau kita berbicara mengenai hukum yang adil, menurut saya keadilan hakiki itu adalah milik Tuhan semata. Kita sebagai seorang hakim tentunya berusaha memutuskan setiap perkara itu dengan adil. Adil yang dimaksud adalah sesuai dengan fakta-fakta yang di persidangan. Kalau ada yang merasa putusan tidak adil ya kita kan punya upaya hukum. Ada banding, ada kasasi, ada PK. Silakan kita jadi warga Indonesia yang baik, jadi warga Indonesia yang cerdas, bahwa setiap proses hukum itu harus kita ikuti, harus kita hormati setiap putusan hakim itu. Dan kalau tidak setuju, ayo kita lakukan upaya hukum. Ayo. Enggak ngajak. Nggak ngajak nih, kirain ngajak ini, nggak ngajak ya. Oke. Terus kenapa Anda mau jadi hakim? Sebenarnya saya pengen jadi hakim tuh awalnya karena rasa keprihatinan saya. Ketika masuk ke Fakultas Hukum, tentunya saya berada di lingkungan orang-orang yang sering berbicara, berpendapat soal hukum. Dan di antara orang-orang yang berpendapat soal hukum itu banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa keadilan di Indonesia itu nggak ada. Bahwa di Indonesia itu hukumnya nggak adil. Bahwa di Indonesia itu hukum akan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sejak saat itu saya jadi mikir gini. Oke, kalau kita pengen hukum Indonesia yang adil, gimana caranya? Tentunya kita harus punya putusan yang adil. Karena setiap proses peradilan di Indonesia muaranya ada pada putusan hakim. Gimana sih supaya putusan hakim itu bisa adil? Ya hakimnya harus adil. Jadi setelah itu saya mikir, oke, saya harus berusaha jadi hakim yang adil. Karena
saya ingin Indonesia lebih baik. Dan Oke. saya percaya bahwa setiap perubahan yang baik itu harus selalu kita mulai Pernah dari nggak diri ada sendiri. yang misalnya tekanan massa buat kamu gitu? Ada nggak itu? Kalau tekanan cukup sering ya saya hadapi. Saya rasa semua hakim di Indonesia sering sekali mengalami yang seperti itu. Sering misalnya lagi sidang, ada yang demo, atau lagi sidang ada pihak keluarga, baik itu keluarga terdakwa atau keluarga para pihak yang teriak-teriak. Bahkan sampai pernah ketika saya sidang mereka ngangkat kursi. Udah marah sama terdakwa ngangkat kursi. Cuman kalau saya sih mikirnya begini, hidup saya itu Allah yang atur. Jadi kenapa saya mesti takut sama manusia? Yang ngasih suap? Kalau yang ngasih suap juga sering, banyak malah. Hampir di setiap perkara yang saya tangani itu akan ada saja orang yang menawari, baik itu berupa uang, berupa barang, atau berupa fasilitas-fasilitas tertentu. Tapi ya sebagai seorang hakim saya harus tetap menjaga integritas saya. Yang tidak sesuai dengan hati nurani? Yang tidak sesuai dengan hati nurani begini, ketika menjatuhkan putusan saya rasa semua harus sesuai dengan hati nurani. Karena dalam menjatuhkan putusan seorang hakim harus minimal 2 alat bukti ditambah keyakinan hakim. Kalau paling bukan tidak sesuai dengan hati nurani, tapi ada rasa iba dalam menjatuhkan putusan itu. Kadang ada rasa iba yang mana kita tetap harus memisahkan hal itu, bahwa seseorang yang salah harus tetap kita nyatakan bersalah, dan seseorang yang benar harus kita nyatakan benar, walaupun dalam hati kita ngerasa, aduh saya kasihan nih sama orang ini, tapi kalau salah tetap kita harus nyatakan sebagai Contoh ada nggak? Saya pernah punya perkara, saya nanganin perkara seorang kakek. Usianya 90 tahun, Mas Dedi bisa bayangin dong kalau orang yang seusia 90 tahun gimana tuanya, gimana rentanya. Ketika itu dia melakukan penganiayaan berat kepada seorang pria. Akhirnya saya jatuhkan vonis 1 tahun 8 bulan. Dan itu selama bacain putusan saya benar-benar nahan air mata. Saya sangat-sangat merasa kasihan sama kakek itu karena saya keingat papa saya sebenarnya. Papa saya juga usianya sudah cukup tua, 70 tahun. Kakek ini lebih tua lagi, 92 tahun, dan itu benar-benar rasa iba saya tuh benar-benar berasa banget. Dan tapi ya seorang yang salah harus tetap saya nyatakan salah, harus saya hukum sesuai dengan perbuatannya. Oke, makanya ada cita-cita kayak misalnya ada nenek-nenek nyuri makanan dan sebagainya. Iya. Terus akhirnya hakim yang bayarin gitu ya. Karena Iya. rasa iba mungkin gitu ya. Oke. Kita ke pertanyaan yang lebih berbobot lagi ya. Loh, ini kurang berbobot. Kurang. Saya akan bertanya pertanyaan yang lebih berbobot. Pernah nggak selama tugas ada yang ngajak selfie? Berbobot dari mananya? Itu berbobot Pak, pertanyaan penting. Oh, karena hakim cantik. Hakim Ya, cantik. betul. Nah, di mana dia harus mengedepankan pekerjaan atau Dibandingkan melayani Selfie. fans-fans? Ya, betul. Iya. Oke, kalau yang minta selfie cukup sering juga ada Lalu orang-orang. apa yang Anda putuskan? Tetap menjalani pekerjaan atau melayani atau memberikan vonis pada peminta yang selfie? Buat yang minta selfie biasanya saya cuman bilang, maaf ibu, bapak saya sedang menjalankan tugas, saya nggak bisa. Karena sebagai hakim saya dibatasi juga oleh kode etik, saya tidak boleh terlalu dekat dengan salah satu pihak. Saya harus selalu berada di tengah. Jadi ketika saya selfie nanti siapa tahu yang minta selfie adalah keluarga terdakwa, memberikan kesan bahwa oh bu hakimnya dekat Kenal sama nih, keluarga gitu. terdakwa. Ya, Iya, ya, seperti ya, itu. ya. Saya sebagai seorang hakim tidak boleh. Oke. Anda masih single, sudah punya pacar, sudah punya suami? Udah punya pacar. Udah punya pacar. Iya. Oke. Cinlok Mbak, cinlok. Kenapa pada Emang situ pacarnya? Permisi, ini kan pada berondong semua ya. Iya kan pada sekolah semua. Iya, nggak apa-apa. Pengennya yang mature, yang Iya, sudah pengennya yang dewasa. mature. Iya, iya. Itu ketemu pacar, Terus bikin cinlok lagu nggak? 50 tahun lagi gitu. Oh itu mah yang suka itu. Terus Kenapa? pacarnya Itu tapi pacarnya cinlok gitu, terdakwa dulu gitu. Pacar Kamu cinlok. siapa tahu kamu telah terbukti merebut hati saya. Maka dengan itu saya vonis kamu untuk menjadi tahanan bersama saya di dalam hati saya seumur hidup. Iya. kan? Enggak, bukan. Dari orang di lingkungan hukum juga, tapi enggak cinlok, bukan sesama hakim. Oh iya. Tapi sudah punya pacar ya? Iya. Kalau
teror pernah ngalamin nggak? Teror alhamdulillah sampai saat ini belum pernah dan semoga nggak akan pernah. Kalau keputusan tapi terus ada orang yang nggak setuju gitu, misalnya teriak-teriak di belakang. Oh itu sering, cukup sering. Saya pernah ikut waktu itu sama Bang Hotman, ikut pengadilan itu. Itu padahal orangnya udah ngaku loh. Ada hakimnya. Apakah Anda membunuh istri Anda? Iya. Apakah Anda membunuh istri Anda dengan palu? Iya. Di belakang ada teriak, bohong katanya. Apakah istri Anda meninggal karena Anda pukul pakai palu? Iya. Bohong. Di belakang teriak. Terus hakim nanya, ini sudah ngaku kenapa Anda bilang bohong? Saya tetangganya, saya kemarin minjem palu, dia bilang nggak ada. Gitu ya Pak ya? Iya. Nah, itu kan karena teriak-teriak kan bisa aja terjadi, ada orang nggak setuju kan? Iya, Nah, tapi namanya hakim harus tetap pada jalurnya gitu ya. Iya. Ya, Anda kenapa nggak jadi model aja sih? Dulu pernah jadi model tapi ya sekedar hobi aja ngejalanin. Kenapa nggak jadi model aja, hakimnya hobi gitu? Saya memang sejak duduk di bangku SMP memang sangat tertarik sama bidang hukum dan jadi model tuh sebenarnya cuman karena banyak teman-teman saya dan keluarga-keluarga saya yang ayo Mimi kamu jadi model aja, kamu pasti bisa kok. Dan memang saya adalah orang yang sangat senang mencoba hal-hal yang baru. Jadi ketika itu saya langsung oke, kita coba bisa nggak saya jadi model dan ternyata bisa. Ternyata bisa. Tapi suka? Suka tapi bukan passion saya. Oke. Kalau Anda nggak jadi hakim gitu, misalnya Anda nggak jadi hakim, kira-kira Anda jadi apa ya? Seandainya sekarang saya nggak jadi hakim, saya rasa saya akan jadi pengacara. Karena emang cita-cita saya dari SMP saya pengen sekali jadi pengacara. Oh, tapi tetap dihukum lah ya? Iya, tetap Tetap di bidang. dihukum. Oke, luar biasa. Oke. Nah, Cika, Iya Pak. kita ini ngundang hakim cantik, ini berarti pasti kita punya ini dong. Dede, Punya apa? pokoknya saya mau ketemu sama Dedi yang botak. Hah? Kenapa kamu nggak ngasih saya kasih? Hah? Kenapa? Anda ini siapa? Mau ketemu sama Om Dedi? Iya, saya mau ketemu dia. Hah? Udah botak. Jelek apa ganteng sih? Jelek kayaknya. Hah? Saya mau ketemu dia. Akang sudah janjian belum sama Kang Dedinya? Kang Dedi. Kalau janjian sama pacar, masa janjian sama orang botak? Hah? Mana sebentar? Mana? Datengin ke sini. Iya sebentar. Saya lihat dulu. Entar sekarang. Hah? Kalau ketemu saya kremes bener, saya Pak, keramasin itu ada rambutnya apa beneran. Pak? Samperin Pak. Pak, tas Tapi saya... teh preman. Cepetan. Tapi teh preman. Iya Pak, sebentar ya. Sebentar. Eh. Mana? Lu nyari Dedi? Nyari Dedi? Nggak bilang. Nyari Dedi? Iya, saya nyari No, yang ono orangnya no. Mana? Itu yang... Ih, Pak. Saya pikir orangnya kecil, nggak taunya gede. Ini kenapa tiba-tiba bikin rusuh? Ini Anda siapa? Jangan mengganggu ketertiban umum di sini. Anda kok kelihatannya kayak preman ya? Saya lihat bukan tempat umum ini. Ini tempat apa? Ini tempat hitam putih. Oh iya. Itu bintang tamu. Makasih ya udah ngingetin saya. Iya, Bebek. Ini kok tadi marah-marah? Ini bintang tamu deh kayaknya, Pak. Itu bintang tamu. Iya, dia tuh Bukan, saya dari Bintang Kejora datang ke sini. Iya. Bintang tamu. Bintang tamu kita, Pak. Oke, kalau gitu kita mau tahu ada apa dia datang ke sini. Saya break dulu. Sementara tolong tunggu di studio Rumah Uya di belakang sana Oh ya. iya, di Jangan sini kan? mana-mana, tetap di hitam putih. Oh iya.